Setelah pergantian water pump, ini water pump ini bocor ya. Ciri-ciri water pump bocor apabila air radiator itu masuk ke dalam oli mesin, tapi seal water pump ini bocor. Atau yang kedua, air radiator itu rembes ke bawah ya, ke lubang yang ini lubang indikator water pump. Ntar di bawah mesin ada selang ya, ada selang lagi. Apabila air radiator turun ke bawah water pump dari sini, berarti seal water pump juga bocor. Atau apabila oli yang keluar dari sini juga seal water pump itu bocor ya. Jadi ciri-ciri seal water pump bocor itu ada 3 ya. Air radiator masuk ke mesin yang pertama, yang kedua air radiator rembes keluar dari water pump, yang ketiga oli lembes keluar dari water pump. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena begini, di dalam water pump ini ada satu seal yang bagian sini, ini namanya seal mekanikal ya, yang setelah lahar ini ada seal untuk menahan oli yang dari dalam mesin biar nggak keluar ke lubang ini ya, ke lubang ini. Jadi setelah lubang ini ya, setelah lubang ini terus di sini ada seal lagi. Ini lubang, perhatikan. Ini ada lubang, perhatikan. Nah, sebelah lubang ini di dalam sini ada seal lagi, namanya seal water pump ya. Di sini seal water pump yang menahan air biar air itu nggak bocor keluar. Apabila air itu bocor keluar, bocor ke lubang ini, apabila lubang ini tersumbat, atau apabila kedua-dua seal ini bocor, seal oli bocor, seal water pump bocor, maka air radiator akan masuk ke oli ya, akan masuk ke sini, bocor ke sini, lalu seal yang ini bocor juga, seal olinya bocor juga, lalu masuk ke oli. Jadi apabila air radiator sudah masuk ke bercampur ke oli mesin, berarti kedua-dua seal ini sudah bocor. Cara membongkarnya seperti ini. Bongkar baut satu ini. Oke, lalu terbuka seperti ini, dan kondisinya sudah berkarat seperti ini ya. Perhatikan, air kan masuk lewat sini, air yang masuk lewat sini diputar di sini, diputar dari water pump sehingga dikeluarkan lagi ke sini ya, ke termostat. Apabila air itu udah seal ini udah bocor, maka air itu akan keluar ke sini, dan apabila seal olinya masih bagus, air yang keluar di sini nggak akan masuk ke mesin ya, maka dia akan bocor lewat lubang ini yang terus keluar ya, ke rembes ke bagian mesin, bawah mesin. Jadinya dia air water pump netes ke bawah. Jadi apabila seal olinya juga ikutan bocor, seal water pump bocor, seal oli bocor, maka oli bocor juga sama air bocor juga. Olinya akan kalah ya, akan terdorong sama, karena ini keras putarannya, karena putarannya keras, air pun akan tekanannya lebih tinggi di sini, maka air itu akan masuk ke dalam mesin ya, melewati seal oli yang di dalam sini. Kita bongkar. Itu cara pembongkarannya, perhatikan. Bisa dicabut sepi ini, bisa mencabut sepi ini, lalu ini kipasnya ditarik ya. Atau bisa juga dengan apabila kita langsung sekalian mau pergantian asnya, maka disodok lewat sini ya, lewat yang ini ya. Kita pukul aja lewat asnya, lewat lubang ini, karena kita mau melakukan pergantian satu set sama asnya. Nah, ini seal-sealnya ya, seal-sealnya ini. Dan ini kita copot yang baru sebelum terpasang, dan seperti ini. Jadi seperti ini ya, seal water pump itu seperti ini. Nah, di sini ada satu seal lagi, ini namanya seal mekanikal. Ini kipas, dan seal ini berada di bawah sini, jadi dia seperti ini. Jadi yang putih ini ketemu yang hitam ini sama-sama keras, teksturnya sama-sama keras, kan? Teksturnya sama-sama keras ya. Yang putih ini keras, ini berbentuk karbon kayak gini, plastik bukan karet ya, dan ini juga keras, berbentuk sama kayak plastik, maka ini akan ketemu seperti ini akan muter. Tentunya air yang dipompa ini nggak akan masuk ke celah ini ya, nggak akan bisa melewati kedua ini, karena ini akan rapat, ini juga ada pair, maka dia akan bertekanan seperti ini. Itu tidak bisa masuk ke lubang ini ya. Apabila ini bocor, maka air radiator akan masuk ke lubang ini,
ya, karena ini posisinya di dalam sini. Apabila udah masuk ke lubang itu, maka akan masuk ke dalam sini. Sedangkan di sini ada seal yang karet lagi ya, seal mekanikal namanya. Seal mekanikal ini buat menahan oli ya, biar oli mesin itu tidak keluar ke sana. Nah, lalu air yang bocor, kalau apabila ini rusak, air yang bocor maka akan terhalang lagi di sini, maka dia akan keluar dari lubang ini. Jadi air radiator akan keluar ke bawah ya, ke bawah mesin, netes ke bawah mesin. Nah, apabila seal ini sudah jebol juga, yang ini sudah jebol, yang ini sudah jebol, maka air separuh sebagian bocor lewat sini dan sebagian lagi yang lebih banyak lagi masuk ke dalam mesinnya. Karena tekanan ini kencang, jadi air itu akan masuk ke dalam mesin. Jadi oli mesin bercampur dengan air radiator. Apabila yang ini masih bagus, tapi yang bocor cuman yang ini, yang rusak cuman yang ini, maka yang keluar itu oli mesin yang keluar lewat lubang ini, maka oli mesin akan netes ke bawah ya. Oke, kita lakukan perbongkaran yang lama. Untuk perbongkarannya seperti ini. Copot dulu kipas ini, bisa mencabut pin sepi ini, lalu ditarik lewat sini, bisa juga memukul lewat sini. Ya, saya lebih suka memukul lewat sini. Lalu pakai as seperti ini, ingat ya, perhatikan, dipukul di sini. Pukul yang keras, hati-hati patah ya. Oke, sudah tercopot, asnya sudah keluar, dan ini laharnya ikutan keluar, dan ini kipasnya. Perhatikan, ini sudah hancur ya, ini sudah hancur, ini sudah keropos seperti ini, makanya air radiator bocor. Dan seal mekanikalnya dari dalam sini, perhatikan, ini juga sudah hancur ya. Perhatikan seal mekanikalnya tuh, yang dalam. Seal yang karetnya, seal yang ini ya, ini seal yang ini berada di dalam sini, tuh, di bawah yang kaleng, tuh dalam bentuknya, di sini, tuh. Nah itu sudah bentuknya sudah hancur ya, sudah hancur seperti ini. Makanya oli air radiator masuk ke sini juga melewati seal ini juga langsung masuk ke mesin ya. Kita copot dulu sealnya, seal yang plastiknya, seal yang karetnya. Seal yang ini ya. Oke, ini sudah tercopot, kita buang ke kumpulkan di sini. Lalu kita mencopot seal yang karetnya. Menyopot seal karetnya pakai kunci seperti ini ya, yang agak, jangan yang cari yang tajam, cari yang tumpul biar seal karetnya nggak hancur. Cari yang, apabila seal karetnya hancur maka akan susah dibuka ya. Seal karetnya kita pukul dari atas seperti ini. Oke, dan seal yang karetnya sudah terlepas ya. Ini seal yang karetnya berada di sini. Habis seal yang karet baru lahar. Kan laharnya bentuknya seperti ini. Nah, seal yang karet di dalam lahar, di bawah lahar ya. Sedangkan di sini ada lubang. Sedangkan lubang kecil ini, nah, lubang yang kecil ini, nih, lubang yang kecil ini tembusnya di sini. Tembusnya di sini kan. Di tengah-tengah seal yang karet sama di tengah-tengah seal water pump. Lalu terakhir copot seal yang ini, seal yang ininya dicopot. Caranya sama seperti ini, kita pukul menggunakan yang tumpul juga ya, yang tumpul seperti ini misalkan. Ini pas kunci sok, keluarkan lewat sini. Ini agak susah ya, agak keras. Atau yang lebih besar lagi, cari yang lebih besar lagi seperti kunci sok 10 yang pas. Ya, ini diameternya pas, kunci sok 10 diameternya pas di sini ya, untuk memukul yang ini. Jadi yang dipukul yang di sini ya. Jadi seperti ini. Kita pukul lagi gunakan kunci sok 10. Misalkan ini di lubang seperti ini. Oke. Sudah ya teman-temannya, ini seal kalengnya sudah tercopot dan sudah terpisah juga seperti ini, sudah hancur ya. Ini karena sudah hancur, sudah terpisah seperti ini. Oke, untuk sealnya sudah tercopot. Ini seal yang kalengnya, dan ini yang baru. Ini seal mekanikal yang baru. Ini seal mekanikal yang lama. Ya,
ya, gitu kan. Ini kipas yang baru, ini kipas, ini seal water pump yang baru. Dan ini yang lama, seal water pump yang lama, ini seal mekanikal yang lama, dan ini kipas yang lama. Lalu kita lakukan pembersihan di sini. Bekas karat-karatnya kita bersihkan terlebih dahulu. Ini bekas lem-leman ini ya, lem ini adalah lem ya. Untuk membersihkan ini jangan menggunakan amplas ya. Ini tidak boleh menggunakan amplas. Apabila menggunakan amplas, maka ini nanti akan lobok ya. Jika ini akan lobok, akan longgar, maka air tidak bisa menahan air ya, maka air akan bocor terus. Juga yang bagian seal yang ini tidak boleh menggunakan amplas ya. Jadi kita bersihkan menggunakan kain, cukup dengan kain dan karbu cleaner ya. Jangan menggunakan amplas untuk menjaga supaya sealnya tetap presisi, tetap rapat. Sini sudah saya bersihkan, lalu kita lakukan perakitan ya. Ini kita singkirkan dulu, buang dulu yang lamanya, lalu kita lakukan perakitan yang baru. Yang pertama kita rakit seal ini ya, seal ini seal oli, jadi menghadapnya ke arah oli ya, arah oli. Jadi yang ini menghadapnya ke arah oli ya, yang seperti ini. Jadi menghadapnya seperti ini, karena oli kan di sebelah mesin nih, ini yang masuk ke mesin, ini yang masuk mesin. Jadi menghadapnya ke yang terbuka keluar. Ini buat isi oli. Pelan-pelan. Kita nyalain juga untuk melakukan mencari bos-bosan yang sama dengan ini gedenya, seperti ini, seperti kan? Ini gedenya sama ya, diameternya sama. Jangan sampai menekan tengahnya, tekan tenggernya ya, tekan sisi pinggirnya. Ya. Saya menggunakan ini diameternya pas. Terus saya masukin. Ya, pelan-pelan ya, jangan sampai kelewat. Sama mekanik Toto. Ini agak susah ya, agak ekstrim. Meledak. Kita lakukan pemukulan sedikit, pelan-pelan. Rawan patah. Harus rata ya, nggak boleh menceng, nggak boleh miring ya. Masih miring, masih kurang yang sebelah sini. Dan sekiranya sudah rata, ya, sekiranya sudah aman, sudah cukup ya. Di sini boleh dikasih tambahan lem ribbon di sisi-sisi sini, biar mengantisipasi kebocoran. Lalu seal yang ininya ya, baru kita pasang seal yang ininya. Untuk seal yang ininya ini sudah ada lem ya, sudah ada lem dari bawaan dari seal water pump-nya ya. Ini yang biru-biru ini lem, jangan dibuang. Lem memang lem khusus. Lalu dipasang di sini. Sama ya sepertinya, seperti yang tadi. Cari tatakan yang pas dengan diameter ini ya. Cari tatakan yang pas dengan diameter ini ya. Saya menggunakan Shop 20 berapa nih? 4. Shop 27 ya. Menggunakan Shop 27 karena diameternya pas dengan bibir-bibir ini. Ingat, jangan pernah memukul yang ini ya. Yang ini jangan pernah sampai kena pukul. Apabila ini kena pukul, ini akan pecah ya. Karena ini plastik, ini bukan karet. Apabila ini pecah, maka seal water pump akan bocor ya.
Pukul menggunakan bibir-bibir ini aja, cukup di bibir-bibir ini ya, seperti ini. Ya, ya. Ini masuk seperti ini. Lalu saat pemasangan sil ini hati-hati ya, karena ini rawan patah, karena mengandalkan bibir-bibir tipis ini doang yang menahan di sini ya. Hati-hati ya pemukulannya. Lalu ini pasang di sini. Lalu pukul perlahan-lahan. Perlahan-lahan ya, sedikit-sedikit. Jangan sampai menceng, harus rata. Ya. Oke, isi rata ya. Jangan sampai menceng. Oke. Apabila masih sisa sedikit segini, maka kita kasih lem juga di sini ya. Lebih bagus juga kita kasih lem juga di celah-celah sini. Harusnya lemnya yang lebih bagus lagi, jangan pakai lem ribbon untuk ini. Masuk gitu segitu. Tepikan lagi lemnya, baru pukul lagi sampai mentok. Ya, hampir mentok. Ya, hampir mentok ya. Sampai mentok. Ya, bisa lemnya dibersihkan lagi. Pemukulan lagi sampai mentok, sampai rapat. Benar rapat ya, tidak boleh ada celah. Dirasa sudah rapat, dirasa sudah cukup. Lalu ya, ini harus bersih, ini harus bersih, dan ini juga harus bersih, harus rata ya. Jika kalian ketemu barang baru, tapi saya pernah nemukan barang baru tapi ini tidak rata, itu jangan dipasang, itu bakal bocor. Ini harus rata, dan ini juga harus rata. Karena ini bentuknya seperti ini, dia akan saling bertekanan. Ya, saling bertekanan, maka ini akan muter. Jadi air yang dari sini tidak akan pernah masuk ke dalam lubang ini. Lalu yang terakhir, Tuh, asnya. As apa? yang terakhir pemasangan ini ya, Lahar. lahar. As. Pasang lahar seperti ini. Untuk pasang lahar kita kasih oli sedikit biar lebih masuknya tidak seret ya. Apabila seret maka akan merusak bibir-bibir waterpannya ya. Oli seperti ini. Dan ini juga dikasih oli sedikit biar sealnya tidak rusak ya. Jangan terlalu banyak. Lalu masukin. Pelan-pelan. Untuk pemasangan lahar sama ya. Ini. Menggunakan kunci 19 stok yang merek apa nih? Panidium. Merek kawa-kawa. Ya, merek Panidium ya. Seperti ini. Jangan memukul tengahnya ya, jangan memukul tengah, harus pikir yang kita pukul laharnya. Pelan-pelan, jangan sampai miring.
sampai mentok. Oke, dirasa sudah mentok ya. Setelah arbura terpasang dan as sudah terpasang, lalu yang terakhir pemasangan ini. Nah, ini pemasangannya harus hati-hati ya. Apabila kita mukulnya terlalu kasar, maka ini akan pecah. Pemasangan kipas. Untuk pemasangan kipas ini agak susah ya. Sama. Dan ini kita tekan kain ini. Kalau ini dipukul. Putar sedikit, pukul lagi, putar lagi, pukul lagi. Ini harus mentok ya, ini harus mentok. Ini nggak boleh ada celah. Apabila ini ada celah, maka air juga akan masuk lewat celah sini, juga akan bocor ke sini ya. Selesai seperti ini. Ini apabila sealnya masih bagus, ini motornya akan seret ya, seret seperti ini. Ini termasuk ciri-ciri seal water pump masih bagus. Apabila seal ini motornya udah longgar, berarti seal water pumpnya udah nggak bagus ya. Motornya harus seret seperti ini. Sudah jadi dan tidak ada cacat, rapi ya, pemasangannya rapi, di sini rapi. Ini nggak boleh ada celah, nggak boleh ada celah. Kita rapetin lagi. Boleh ada celah ya di sini ya. Tidak perlu dikasih lem besi juga tidak masalah ya di sini ya. Kita dikasih lem ribon yang agak bagus tidak masalah ya di sini ya. Karena ini nggak boleh bocor air ya. Saya rasa sudah cukup ya. Pemasangannya sudah rapi. Tinggal kita pasang tutupnya ya. Ini kita ganti apabila ini sudah tipis, sudah mengecil. Apabila o-ringnya sudah mengecil, ini o-ringnya ganti ya. Oke, perakitan seal water pump, pergantian seal water pump sudah jadi dan ini hasilnya sudah siap dipasang. Terima kasih.